lagi dengan saya Miftahati. Kali ini saya akan mengajarkan materi matematika peminatan di kelas 11 IPA, khususnya pada bab lingkaran. Nah, pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang persamaan lingkaran, baik itu yang berpusat di 0,0 dan berpusat di A, B. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Apakah kalian sudah siap? Oke, kalian sudah siap untuk menerima materi? Nah, sebelum memulai materi, saya akan mengecek dulu kemampuan pemahaman kalian tentang persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0? Ya, benar sekali. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian bagaimana persamaan lingkaran yang berpusat di A, B? Oke, bagus sekali anak-anak. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B adalah x min A kuadrat ditambah y min B kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, maka hari ini bisa kita lanjut pembelajaran, yaitu kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, apa sih manfaat mempelajari kedudukan titik dan garis pada lingkaran ini? Oke, sekarang misalkan ya, suatu daerah tertentu terserang, ada seseorang yang terserang virus corona. Nah, maka pemerintah akan menetapkan 5 km, dalam radius 5 km itu merupakan zona merah. Nah, tentu kalian bisa mengetahui daerah mana saja yang terkena zona merah dan yang mana yang tidak terkena zona merah. Misalkan, apakah rumah si Andi ini terkena zona merah atau tidak? Nah, itu bisa kalian tentukan. Tentu saja ini kalian harus melihat peta terlebih dahulu ya. Nah, itulah manfaat dari mempelajari kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, mari kita mulai kedudukan titik pada lingkaran. Kedudukan titik pada lingkaran itu terbagi 3. Yang pertama, titik berada pada lingkaran. Yang kedua, titik berada di dalam lingkaran. Dan yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Nah, untuk mencari kedudukan titik pada lingkaran ini, kalian bisa saja menggunakan koordinat kartesius, lalu kalian gambarkan lingkarannya, kemudian kalian gambarkan di mana posisi titiknya, maka kalian bisa melihat apakah titik tersebut berada pada lingkaran atau berada di dalam lingkaran atau bahkan dia berada di luar lingkaran. Nah, namun hal ini tentu sangat merepotkan, iya. Kenapa? Karena kalian harus tahu dulu di mana pusat lingkarannya dan berapa jari-jarinya. Baru kalian bisa menggambarkan lingkaran tersebut. Baru kalian bisa menentukan titiknya. Nah, berbeda dengan cara yang akan saya ajarkan, ini akan lebih mudah karena kalian tidak perlu menggambarkan seperti tadi. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran terbagi 3, yaitu pertama, titik berada pada lingkaran. Nah, seperti ini gambarnya, titiknya tepat berada pada garis lingkaran. Yang kedua, titik berada di dalam lingkaran. Oke, seperti ini gambarnya, titik A itu berada di dalam lingkaran. Yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi titik A berada di luar lingkaran. Nah, kemudian kita akan mempelajari kedudukan titik A, misalkan x1, y1 terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 atau yang memiliki bentuk persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, jika x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan r kuadrat, maka titik A x1, y1 berada tepat pada lingkaran. Artinya ini harus kita substitusikan dulu ya, x1 dan y1-nya ke persamaan x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Nah, kemudian jika x1 kuadrat ditambah y1 kuadratnya lebih kecil daripada r kuadrat, maka titik A x1, y1 tadi berada di dalam lingkaran. Jadi seperti ini gambarnya. Nah,
Yang terakhir, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka titik A, X1, Y1 berada di luar lingkaran. Seperti ini gambarnya ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari pula kedudukan titik A, X1, Y1 terhadap lingkaran yang berpusat di A, B, atau yang memiliki bentuk persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih, jika X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik A berada tepat pada lingkaran. Seperti ini gambarnya. Nah, ini pusatnya di A, B ya. Kemudian jika X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadratnya lebih kecil dari R kuadrat, maka titik A berada di dalam lingkaran. Nih, seperti ini. Kemudian jika X1 min A kuadrat ditambah Y1 min B kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka titik A berada di luar lingkaran. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah contoh soal. Tentukanlah kedudukan atau posisi titik B min 2,3 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Caranya kita substitusikan min 2 dan 3 kepada X1 dan Y1. Nah, berdasarkan rumus tadi, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan X1-nya min 2, jadi min 2 kuadrat, ditambah Y1-nya 3, jadi 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 9, sama dengan 13. Nah, karena R kuadratnya itu 25, maka 13 lebih kecil dari 25. Artinya titik B min 2,3 berada dalam lingkaran. Contoh kedua, tentukanlah kedudukan atau posisi titik Q 1,3 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 17. Sama seperti soal nomor 1, kita substitusikan X1 yaitu 1 dan Y1 yaitu 3 ke persamaan X1 min 2 kuadrat ditambah Y1 plus 1 kuadrat. Jadi dia 1 dikurang 2 kuadrat ditambah 3 plus 1 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu sama dengan 1 ditambah 16. Hasilnya adalah 17. Nah, karena di soal tadi R kuadratnya adalah 17, maka dia sama dengan ketika kita substitusikan. Artinya titik Q 1,3 tersebut berada tepat pada lingkaran. Mengerti dengan penjelasan video tadi? Oke, kalau kalian mengerti, saya akan melanjut ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sama halnya dengan kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran pun terbagi 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran. Yang ketiga, garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Nah, untuk garis yang memotong lingkaran, tentu saja dia akan memiliki 2 buah titik potong. Ya, untuk garis yang menyinggung lingkaran, dia akan memiliki sebuah titik singgung. Nah, untuk garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, tentu saja dia tidak bersentuhan sama sekali. Nah, sama dengan kedudukan titik terhadap lingkaran tadi, kalian juga bisa mencari kedudukan garis terhadap lingkaran dengan menggambarkannya. Namun lagi-lagi ini pasti terasa lebih sulit karena kalian tadi harus mencari pusat lingkaran dan berapa jari-jari lingkaran baru kalian bisa menggambarkan di koordinat kartesius. Kemudian kalian cari lagi bagaimana garis yang ditentukan tadi, bagaimana gambar garis yang ditentukan. Nah, baru kalian bisa melihat apakah garis tersebut memotong, menyinggung, atau bahkan tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran terbagi 3. Yang pertama, garis memotong lingkaran. Garis akan memotong lingkaran di 2 titik apabila D lebih besar dari 0. Yang kedua adalah garis menyinggung lingkaran. Garis menyinggung lingkaran di 1 buah titik
terjadi apabila D sama dengan 0. Yang terakhir adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Hal ini terjadi apabila D lebih kecil dari 0. Untuk nilai D sendiri, yaitu diskriminan, adalah B kuadrat dikurang 4AC. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Periksalah kedudukan garis Y sama dengan 3X tambah 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Mari kita jawab. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 3X tambah 5 terhadap persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat plus 3X plus 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita jabarkan 3X plus 5 kuadrat menjadi 3X plus 5 dikali 3X plus 5. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 9X kuadrat ditambah 30X ditambah 25 sama dengan 25. Kemudian kita sederhanakan menjadi 10X kuadrat ditambah 30X sama dengan 0. Di sini nilai A adalah 10, nilai B adalah 30, dan nilai C sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai D-nya, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dimana B sama dengan 30 kuadrat dikurang 4 dikali 10 dikali 0. 4 kali 10 kali 0 itu 0. Jadi 30 kuadrat sama dengan 900, di mana 900 ini lebih besar dari 0. Artinya jika D lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X tambah 5 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di dua buah titik. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan video tadi? Bagus sekali kalau kalian sudah mengerti. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian bisa berlatih soal-soal yang ada di internet, banyak kok, atau di buku paket kalian juga sudah ada. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.